Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan video kami tentang karakteristik dan masalah-masalah umum pada anak usia dini dan siswa sekolah dasar. Saya Feby Agustina. Saya Kurnia Batu Akendek. Saya Ensiana Lisa Tambaru. Saya Delia Ramung Pangingi. Saya Mintasik. Saya Yustila Apadang. Selamat menyaksikan! Adapun karakteristik dari anak usia dini, yang pertama perkembangan bahasa. Pertumbuhan kosakata berlanjut dengan pesat seiring siswa mempelajari kata-kata baru melalui pengajaran akademis dan interaksi sosial. Keterampilan bahasa tertulis juga berkembang ketika siswa belajar membaca dengan lancar dan menulis secara koheren untuk berbagai tujuan. Contohnya, narasi penjelasan. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka semakin mampu membentuk persahabatan dekat berdasarkan minat dan nilai-nilai yang sama. Mereka juga mengembangkan rasa moralitas dan pemahaman yang lebih kuat terhadap aturan dan harapan masyarakat. Yang ketiga, perkembangan fisik. Anak-anak prasekolah mengalami pertumbuhan keterampilan motorik yang signifikan. Selama tahap ini, keterampilan motorik kasarnya meliputi berlari, melompat, memanjat, dan melempar atau menangkap bola. Keterampilan motorik harus melibatkan peningkatan ketangkasan gerakan tangan untuk aktivitas seperti menggambar, memotong, dengan menggunting. Karakteristik anak SD. Yang pertama, perkembangan bahasa. Pertumbuhan kosakata berlanjut dengan pesat seiring siswa mempelajari kata-kata baru melalui pelajaran akademis dan interaksi sosial. Keterampilan bahasa tertulis juga berkembang ketika siswa belajar membaca dan lancar dan menulis, serta koheren untuk berbagai tujuan, misalnya narasi dan penjelasan. Karakteristik yang kedua pada anak SD yaitu sosial emosional. Ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka semakin mampu membentuk persahabatan dekat berdasarkan minat dan nilai-nilai yang sama. Yang ketiga, perkembangan fisik. Anak-anak sekolah dasar terus menyempurnakan keterampilan motorik hal kasarnya melalui partisipasi dalam kelas olahraga dan pendidikan jasmani sambil meningkatkan keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk aktivitas seperti mengetik atau memainkan alat musik. Selain itu, kekuatan fisik siswa secara keseluruhan meningkatkan seiring dengan pertumbuhan mereka yang lebih tinggi dan lebih kuat selama periode pertumbuhan yang pesat ini. Masalah umum yang terdapat pada anak usia dini, yang pertama, keterlambatan perkembangan motorik. Keterlambatan perkembangan motorik pada anak usia dini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam hal gerakan kasar, seperti berjalan, melompat maupun gerakan halus seperti menggambar dan menulis. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau masalah kesehatan tertentu. Masalah umum yang kedua yaitu masalah perkembangan bahasa. Masalah perkembangan bahasa anak usia dini juga rentan mengalami masalah dalam perkembangan bahasa, baik itu dalam hal pemahaman maupun ekspresi. Gangguan seperti lambat bicara, kesulitan memahami instruksi sederhana, atau kesulitan berkomunikasi dengan orang lain adalah beberapa contoh masalah yang sering terjadi. Yang ketiga, kesulitan sosial dan emosional. Masalah sosial dan emosional juga sering muncul pada anak usia dini. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, mengontrol emosi, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga, pengasuhan, atau pengalaman traumatis. Adapun masalah-masalah yang dialami oleh SD, yang pertama itu kesulitan belajar. Beberapa anak usia dini dan siswa SD mungkin menghadapi kesulitan dalam belajar, seperti kesulitan dalam membaca, menulis, atau menghitung. Mereka mungkin membutuhkan bantuan tambahan atau pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Kesulitan umum pada siswa dasar yaitu kesulitan sosial, di mana kesulitan itu seperti sulit bergaul karena mungkin adanya sikap malu dan lain sebagainya. Yang kedua itu menjadi korban bully atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga yaitu kecemasan. Kecemasan seperti terhadap ujian, kecemasan terhadap prestasi, atau kecemasan terhadap perpisahan dari orang tua. Gangguan perkembangan seperti gangguan konsentrasi, gangguan perkembangan bahasa, atau gangguan motorik.
Penting bagi orang tua dan guru untuk memahami dan mendukung anak-anak dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi tersebut dengan memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, dan sumber daya yang tepat bagi anak-anak. Demikian hasil video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Udah bicara.